Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesya Anissa Yahya. Dan saya Murni Amalia akan memberikan laporan hasil observasi kami. Saya Robani Kholis, umur 31, tinggi badan 161. Untuk status, alhamdulillah saya sudah menikah dan saya sudah bekerja dan alhamdulillah sudah dikaruniai anak. Untuk masalah lingkup sosial saya ya tentunya terbatas, karena saya harus bekerja, saya harus bertemu dengan keluarga saya, baik itu bapak ibu saya ataupun istri dan anak saya. Untuk pekerjaan yang terganggu ya terkadang terganggu ya, tapi itu semua karena saya lebih memprioritaskan keluarga dan pekerjaan saya pun tidak harus selesai hari itu, jadi pekerjaan saya fleksibel. Adapun perubahan setelah menikah tentunya banyak ya, perubahan berat badan, kemudian perubahan sikap, kemudian perubahan dalam berkomunikasi ya. Intinya ya tentu banyak perubahan ketika setelah menikah. Jika anak dan istri saya melakukan kesalahan ya tentunya saya mengingatkan mereka. Tentu juga berbeda bagaimana mengingatkan istri dan juga mengingatkan anak-anak. Terpenting saya berusaha untuk menjaga amarah saya ketika mengetahui anak dan istri saya salah. Perekonomian mungkin belum bisa menjawab karena sampai hari ini belum ada masalah perekonomian. perkembangan yang saya alami di umur yang sekarang ini, saya rasakan itu akhir-akhir ini memang saya merasa agak capek ya, karena berhubungan dengan aktivitas saya yang sehari-hari itu memang sebagai guru, dan itu waktunya juga full dari pagi sampai sore, jadi full day sekolah di sini kan. Nah, itu mempengaruhi juga terhadap fisik saya, sehingga saya mudah capek dan lelah juga. Terus untuk menyikapi hal ini, saya juga biasanya punya treatment tersendiri. Nah, juga saya menyiapkan biasanya koyo di rumah gitu ya. Kadang-kala juga pakai pokoknya minyak yang herbal itu biasanya tuh pakai HNI. Jadi memang harus mulai di treatment ya, mulai dari umur sekarang ini memang mulai harus lebih perhatian lagi. Karena apa? Karena biar kedepannya juga nanti lambat laun kita juga kesehatan kita bukan semakin tambah energinya, mungkin boleh semangat, tapi untuk fisik kita pasti akan melambat. Jujur saja mungkin awal seperti bingung kita mau mengedepankan yang mana dulu, apa dulu yang mau didahulukan. Jadi yang seharusnya memang yang di awal itu kita sebagai peran ibu rumah tangga di rumah, itu yang paling penting. Nah, ketika kita sudah bisa berperan di rumah dengan baik, tidak hanya sebagai istri dan ibu, itu juga kita bisa mendampingi anak-anak juga.
karena anak-anak itu di rumah, ya jujur saja di rumah saya sendiri anak saya juga menurut saya kurang perhatian gitu, karena waktu saya juga memang terbatas di rumah. Nah, jadi saya ya sepintar-pintarnya lah, maksudnya itu bisa mengisi waktu yang luang itu tadi dengan anak-anak saya gitu. Dan untuk di sekolah sendiri sudah pasti saya itu sudah menjadi tugas kedua, dalam artian tugas kedua. Nah, di sekolah pun saya juga harus lebih maksimal lagi, karena apa? Karena anaknya juga lebih banyak daripada yang di rumah gitu. Jadi kerjanya lebih ekstra gitu ya. Kalau di rumah kita memang punya anak, tapi kan tidak sebanyak yang ada di sekolah seperti itu. Dengan berbagai macam karakter yang dimiliki anak, kelebihan dan kekurangan masing-masing, juga cara belajar yang memang berbeda-beda masing-masing anak. Mungkin sebagian anak yang belajarnya cepat itu lebih memudahkan kita sebagai guru untuk mengajar. Namun ada beberapa anak juga yang memang kesulitan dalam hal cara belajarnya itu. Ada berbagai macam tipe-tipe anak yang memang itu harus kita ketahui. Jadi kita harus memang usahakan supaya anak-anak ini itu bisa mendapatkan hak-haknya. Jadi kita boleh memberikan suatu wawancara ataupun kita bisa mendokumentasikan apa-apa yang menjadi kebutuhan dari anak-anak tersebut, karena ya kembali lagi setiap individu itu punya cara tersendiri untuk dia belajar. Ya, kalau dari segi emosionalnya jujur saja lebih matang iya dalam menyelesaikan sebuah masalah itu. Mungkin kalau dulu itu seringnya menggebu-gebu, jadi tidak pikir panjang apa sebab akibat dari suatu masalah yang kita hadapi itu. Jadi kalau sekarang itu lebih dipikirkan dulu. Jadi kalau misalkan ada masalah, dipikir dulu bagaimana solusi terbaik dan yang tidak menimbulkan suatu imbas atau akibat yang membahayakan bagi siapapun gitu. Saya suatu ketika pernah pulang dari sekolah, kebetulan di jalan mau ke rumah, di lingkungan rumah saya itu ada anak yang bermain layang-layang. Nah, saya tidak tahu awalnya kalau memang ada anak yang memang bermain layang-layang ini. Kemudian saya lewat dan ternyata benang yang dibuat main ini itu kebetulan ada di depan saya dan itu sampai ke wajah saya gitu loh, maksudnya seperti jiret gitu kan. Iya. Nah, sampai mungkin iya pada waktu itu saya sedikit emosional, sedikit lebih kepada marah mungkin iya. Tapi saya pikir lagi bagaimana caranya untuk menyikapi hal ini dengan cara tidak merugikan siapapun gitu, walaupun saya sendiri sebagai korban di sini. Dan pada akhirnya saya mengajak anak ini yang tadi bermain layang-layang yang sudah menyelakai saya itu saya bawa ke rumahnya. Saya serahkan kepada orang tua. Mohon orang tuanya, ibu, bapak bisa menyikapi hal ini. Saya tidak meminta apa-apa, saya tidak meminta ganti rugi ataupun apapun. Saya menyampaikan seperti itu. Mohon hanya saja anak ini dinasihati. Agar apa? Agar tidak berulang kali bermain di jalan seperti itu. Apalagi ini layang-layang yang membahayakan. Kalau mungkin bermain layang-layang mungkin lebih di tempat yang memang itu luas dan tidak di jalan, seperti itu saya sampaikan. Ya anaknya mungkin ketakutan, ya pasti orang tua juga merasa tidak enak ke saya seperti itu. Sampai pada akhirnya anak itu tidak mau pulang dan saya sudah menyerahkan kepada orang tua bagaimana cara menyikapinya. Akhirnya saya pulang sudah, dan tidak lama kemudian orang tuanya datang ke saya minta maaf, terus ya sudah selesai sampai di situ. Jadi semuanya masalah itu tidak harus diselesaikan dengan amarah gitu. Itu yang paling garis bawahi yang sekarang. Terus kemudian kan sekarang di dunia pekerjaan bagaimana
menghadapi kondisi sosial yang ada di dunia kerja, dan bagaimana ketika memilih teman, memilih rekan kerja seperti itu. Ya, ataukah memilah-pilah atau seperti apa? Ya, banyak sekali karakter yang memang orang punyai ya. Jadi kita juga harus sepintar-pintarnya juga memilih teman. Nah, dalam artian apa? Dalam artian belum tentu teman yang menurut kita, cara pandang kita itu, oh dia baik, covernya sudah baik, tapi di belakang belum tentu baik juga, seperti itu. Nah, untuk kita bisa mengetahui apakah orang ini atau teman yang kita jadikan teman atau bestie, dalam artian bestie itu kita juga harus bisa sedikit banyak, bukan curiga tapi lebih kepada waspada, menelusuri dulu baikkah teman yang ada di dekat kita ini, seperti itu. Oke, kita memang tidak boleh awal itu suudzon dulu kepada orang lain. Nah, tapi kita juga harus lebih awas. Dalam artian awas itu kita menghadapi orang itu tidak serta-merta dengan cara yang menurut kita itu sudah baik, tapi kadang-kala menurut penerimaan orang lain ini tidak baik, gitu ya. Itu terjadi juga kepada saya, gitu ya. Mungkin menurut kita orangnya, kalau saya sendiri ya, orangnya santai, jujur saja itu santai, tapi santai yang terarah gitu loh. Santainya itu tidak santai laya-laya saja, tidak. Jadi santai yang memang itu harus tetap ada tujuan gitu. Nah, mungkin orang lain yang ada di sekitar kita ada yang santai, malah ada yang lebih santai dari kita, tapi belum tentu dia punya tujuan sama dengan kita. Nah, dari sini saja kita sudah bisa melihat tujuan dari saya sendiri dengan tujuan orang yang di dekat saya itu sudah berbeda gitu. Apa yang ingin saya capai dengan apa yang ingin orang lain capai itu tidak sama gitu. Nah, mungkin kita punya visi misi yang sama di sekolah, tapi lain halnya visi misi kita di luar, pribadi masing-masing. Kita mencari nafkah misalkan di sekolah, tujuannya untuk apa? Satu, misalkan untuk keluarga, membahagiakan keluarga, mungkin seperti itu, memenuhi kebutuhan keluarga. Beda dengan yang lain, mungkin ada, kalau yang mungkin yang masih single itu lebih kepada ini ya, meniti karir dulu, mencari sebuah pengalaman seperti itu. Kalau saya sendiri mungkin dulu iya, semasa saya masih single sama, saya juga meniti karir. Nah, seperti itu. Kalau sekarang sekarang saya mau bekerja itu ya untuk keluarga. Apa hasil nanti dari sini itu sudah menjadi apa kebutuhan dari keluarga. Terakhir, apakah cita-cita ini termasuk cita-citanya saja ketika menjadi guru? Iya. Apa mungkin ada cita-cita lebih tinggi gitu? Iya. Memang ini karir yang betul. Jujur saja waktu MI itu dulu sempat ditanya sama guru, cita-citamu apa? Gak pernah terbesit di kepala saya itu cita-cita yang lain gitu loh. Ya saya jawab aja guru gitu aja. Malah ada teman saya yang pilot sampai terpleset bilangnya pilot gitu. Ya, banyak sekali memang, ada yang polisi atau apa, tapi tetap saya guru gitu. Saya memang punya sosok tersendiri dulu yang mungkin saya kagumi sebagai seorang guru gitu waktu saya masih sekolah di MI. Nah, dari situ saya berkeinginan untuk saya jadi guru saja. Kenapa? Karena gini ya, lambat laun itu guru itu gini, ditanya sama muridnya, misalkan yang alumni, loh Ustadz sama Ustadzah kok tetap ya wajahnya ya, kok masih muda, tetap muda ceria, iya gitu. Jadi saya gini, oh gitu ya, kalau jadi guru jadi tetap awet ya gitu. Iya, jadi saya mikirnya, oh gitu ya, memang kalau kita berkecimpung di dunia pendidikan itu kita kan bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak anak, berbagai macam karakter. Itu bisa saja menimbulkan
dari segi-segi yang negatifnya juga, positifnya juga ada. Tapi kalau dari saya sendiri, mereka itu lebih ke yang positifnya ke saya, jujur saja seperti itu. Walaupun dengan berbagai sikap mereka yang tingkah lakunya itu yang memang ya bermacam-macam yang, dan itu menarik menurut saya seperti itu. Ya itu tadi. Jadi cita-cita ini memang saya inginkan dari kecil gitu. Kalau mewariskan itu saya bingung ya, soalnya gini, saya ditinggal ibu saya itu mulai dari saya MI kelas 1 ya. Setahu saya dari cerita-cerita kakek nenek dan ayah saya, kalau ibu saya itu memang orang yang rajin gitu. Terus juga sama guru ini juga memang katakanlah bisa dikatakan anak yang penurut gitu, sopan santun kepada guru, lebih di inilah, maksudnya sama guru itu di antos gitu, gini itu namanya, dielem, digitukan, dialem sama gurunya kayak gitu. Nah mungkin kalau dari segi pengetahuan itu dari ibu saya, mungkin lebih banyaknya dari ibu saya. Kalau dari segi fisik itu sebagian ibu saya, juga sebagian ayah saya juga. Ya, sebagian ayah saya juga. Jadi kedua-duanya itu. Kalau gini, kan orang tua saya itu jujur saja pendidikannya itu tidak seperti saya. Saya kan pendidikannya sampai S1, sedangkan orang tua saya itu mungkin sampai sanawiyah, dan itu yang ibu saya. Kalau yang ayah itu malah sampai MI saja gitu. Jadi terbatas ya. Gitu. Kalau orang dulu kan memang sama pendidikan itu hal yang masih tabu gitu. Hal yang masih tabu, tidak seperti sekarang. Sekarang itu sudah semuanya itu sudah, pendidikan sekarang itu sudah bisa kita maunya yang seperti apa kan bisa kita sesuai kebutuhan kita. Kalau kita mau kemampuan anak ini mau misalkan kayak di sini, kayak di SDI sendiri itu kita mau ngajinya yang lebih dikedepankan ngajinya, oke, berarti kita masukkan di sekolah yang islami. Kalau kita mau lebih ke pengetahuannya atau dari segi keumumnya, olahraga atau ke apa gitu kan, sesuai dengan sekolah yang memang mereka pilih gitu. Kalau saya sendiri dulu yang mengikuti arus saja, jadi orang tua saya itu menyekolahkan saya itu yang menjadi bentengnya itu hanya satu, yang terpenting adalah basicnya agama. Jadi mulai dari MI, saya tuh MI, mulai TK ya, RA, MI, MTS, MA, sampai di perguruan tinggi pun juga basicnya agama ya gitu. Jadi saya jujur saja tidak pernah bersekolah di negeri umum, tidak pernah gitu. Sudah punya dua. Yang pertama sudah kelas 1 SMP, yang kedua kelas 1 SD. Bagaimana kondisi fisik setelah menikah dan sudah punya anak dua ini? Mungkin kalau sekarang banyak kegiatan, lebih sering capek. Kalau dulu memang masih energik, sekarang masih energik, cuman banyak kegiatan dikit juga sering merasa capek, nggak kayak dulu lagi. Cuman ya demi semuanya dilawan capeknya biar kita tetap semangat. Sehari-hari pekerjaannya sebagai tenaga pendamping desa. Kegiatannya juga mulai pagi, pulangnya sore. Sore juga melakukan aktivitas seperti biasanya di rumah sebagai ibu rumah tangga. Remaja sebelum menikah, kalau ada masalah mungkin langsung bertindak, tidak usah mikir panjang. Nah, setelah menikah ini, alhamdulillah masih bisa mengendalikan, tidak langsung meluapkan emosi gitu, masih bisa memilah-milah mana yang
bisa bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi tidak mudah tersulut emosi. Meskipun kadang kita juga ya namanya perempuan gimana maunya masalah terus cepat selesai. Cuman kan melihat sikon juga kalau sekiranya masih bisa ditahan, bisa ya kita ditahan dulu. Tidak mudah tersulut emosi. Terus bagaimana kondisi sosial ketika kita bersosialisasi dengan teman atau memilah-milah teman rekan kerja itu seperti apa? Ya kalau dulu kita memang sering ngumpul-ngumpul, tapi sejauh ini beban pekerjaan juga semakin banyak, jadi jarang sih. Kalau memang enggak penting-penting banget kumpul sama teman-teman, kalau enggak memang ada acara rapat atau hal yang perlu dibicarakan tentang pekerjaan, kita juga jarang kumpul-kumpul, jadi lebih fokus untuk menyelesaikan pekerjaan di kantor. Mungkin dari fisik dan sifat emosional lebih mengarah ke gen dari orang tua yang mana? Kalau fisik ibu, terus emosionalnya mungkin dari gen siapa? Pemikiran dari gen siapa? ya ibu ya. Kalau fisik dan pikiran lebih banyak condong ke ibu. Jadi dua-duanya emang mirip sama ibu ya. Oke, dapat masalah harus cepat selesai. Pekerjaan juga yang cepat dikerjakan yang selesai. Usia pada tahun ini lengkapnya 27 tahun. Jadi untuk perkembangan di umur 27 tahun ini saya merasa masih lebih aktif dan energik karena tidak ada kekurangan sekalipun terhadap energi saya maupun fisik. Karena setiap harinya saya melakukan fisik untuk menjaga kestabilan tubuh. Maka diperlukan di dalam usia 27 tahun ini untuk selalu menjaga kesehatan fisik. Untuk dari segi sosial, dalam usia 27 tahun ini saya merasakan hal yang sangat besar, di mana kemasyarakatan dengan tetangga, dengan masyarakat di desa kami itu merupakan hal yang sangat besar untuk pengaruhnya. Jadi di usia 27 tahun ini sosial kami sangat bertambah daripada usia-usia yang kemarin. Untuk hal itu maka saya menambahkan bahwasanya di usia 20